Kaget gue, Edifier ngeluarin TWS yang punya bass mantap kayak gini sama udah ada AI translationnya loh. Musik lover gue kaget banget nih. Kenapa? Edifier kan biasanya ngeluarin produk-produk TWS yang balance, yang detail. Tapi kali ini dia ngeluarin satu produk yang punya bass boost sampai gede banget loh. TWS Evo Buds Pro yang dibanderol dengan harga 1,2 juta. Jadi 1 jutaan kecil lah. Terus TWS ini juga sudah ada AI translationnya loh. Langsung aja kita bahas ya. Pertama-tama tentu saja kita akan bahas fitur-fiturnya. TWS Edifier Evo Buds Pro ini dibanderol dengan harga 1 jutaan yaitu 1,2 juta. Udah ada Coaxial Dual Driver, AI Voice Translation. Nah ini nih, Powerful Bass, Advanced Hybrid ANC. Jadi udah ada ANC-nya ya. Udah ada ambience modenya juga. Support multi-point connection. Mikrofonnya itu ada 6 dengan AI algoritma. Ini juga yang menarik nih. Bluetooth-nya udah pakai 6.0. Udah ada low latency mode, long battery life, batsnya bisa 9 jam, sama case-nya total bisa sampai 36 jam. Terus ini juga udah fast charging Music Lover. Music Lover ngecas 15 menit itu bisa dapat sampai 170 menit loh. IP54 jadi sudah tahan debu dan air. Sudah ada high res certification-nya. Kodeknya support SBC dan LDAC. Udah ada smart wearing detection-nya. Desainnya comfort, ringan, ergonomik. Ear tips-nya sudah pakai yang antibakterial. Dan tentu saja sudah support Edifier Connect App. Yang juga menarik, ini ada volume guard-nya, ada limiter sama listening time reminder-nya. Jadi kalau misalnya kita kelamaan atau terlalu keras suaranya, itu akan ada reminder-nya. Untuk navigasinya pakai force sensor operation. Jadi bukan yang touch, tapi yang kayak di pinch gitu. Ini bagus banget, karena bikin kayak accidental touch itu udah nggak ada. Udah support Find My Product dan udah ada auto power off-nya. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya kayak gini Music Lover. Menurut gua nih ya, dengan harga 1 jutaan, fitur-fitur yang dia bawa ini udah sampai ke kelas 2 jutaan sih menurut gua. Bayangkan udah ada AI translation-nya, ANC, ambience mode, Bluetooth 6.0, udah high res, support LDAC, support aplikasi lengkap semuanya. Ya karena lengkap dan harganya masih di budget 1 jutaan, gua kasih poin 9. Sekarang kita bahas desainnya sama build quality-nya. Untuk case-nya sebenarnya itu mirip banget sama desainnya W260NC yang orientasinya horizontal. Terus yang ini bahannya dari plastik ABS, kerasa solid dan premium. Apalagi kalau misalnya cover lihat ya, ini perpaduan warnanya silver, doff sama glossy loh. Jadi cakep abis sih. Dimensinya juga cukup compact, masih cukup mudah digenggam nih seperti kayak gini. Di bagian depannya itu ada indikator lampu yang kecil. Bagian samping ada tombol reset, ada tombol pairing. Di belakang case-nya ya ada tulisan Edifier. Dan sudah ada juga colokan charger USB-C di bagian bawah. Desain case-nya kesannya simple, clean, modern, dan kerasa premium banget dengan warna-warna silver kayak gitu ya. Gue pribadi sih suka banget sama desain case-nya. Cara buka case-nya kayak gini nih. Nah sekarang kita cek buds-nya. Buds-nya ini yang bentuk ada tangkainya. Pilihan warnanya mirip sama case-nya, silver glossy dan silver doff. Di bagian tangkai bagian depan itu warna silver glossy dan ada logo Edifier di sebelah bawahnya. Di bagian atas ada mikrofon dengan tekstur grill warna hitam. Di bagian belakang tangkainya ada marking L dan R. Di bagian samping ini ada kayak kotak gini. Nah ini bagian navigasinya dengan cara yang dipinch atau dicubit. Ya jadi yang tadi gue bilang bikin kita nggak akan tiba-tiba nggak sengaja kepencet gitu. Bagian shell-nya sendiri yang agak bulat ini, yang lonjong, itu warna silver doff, itu kayak biji melinjo lah gitu. Bagian sebelah dalamnya ada sensornya warna hitam. Nozzle-nya itu yang pendek, bornya gede, filternya itu bentuk grill warna hitam. Ear tips dari bahan silikon antibakterial, terus nozzle-nya pendek, bornya sedang. Kalau kita pegang bahannya itu kerasa lembut loh. Music Lover, untuk desainnya ini cakep banget. Pilihan warnanya yang silver doff sama silver glossy, terus simple, compact, clean, elegan. Terus kalau kita pegang juga build-nya solid gitu. Ini gue suka banget. Karena itu untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 9. Sekarang kita cek koneksinya. Di koneksi ini kita akan cek pairing sama tentu saja latensinya Music Lover. Karena ini udah Bluetooth 6.0,
Jadi gue ngerasa nih ya, pairing awalnya sangat-sangat mudah dan cepat. Terus kalau kita mau pindah-pindah device juga gampang banget. Apalagi kalau Music Lover udah save di HP-nya, ini lebih cepat lagi. Aman banget lah. Sedangkan untuk latensi, ini hampir nggak kerasa loh. Itu gue belum nyalain low latency modenya loh. Apalagi kalau kita nyalain low latency modenya, itu benar-benar kerasa sinkron ya antara suara sama gambarnya. Terus jadinya kayak kerasa responsif dan ringan banget gitu. Untuk koneksi, gue kasih poin 9. Sekarang kita cobain fittingnya. Untuk fittingnya minimal di gue ya, ini kerasanya snug, fit, nyaman dengan sealing dan isolation yang menurut gue sangat baik. Gue pakai lama-lama juga masih nyaman banget Music Lover. Karena itu untuk fittingnya minimal buat gue ya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan bahas kualitas mikrofonnya. Sampel suaranya kayak gini. Music Lover, ini adalah rekaman mikrofon dari TWS Edifier Evo Buds Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mikrofon dari TWS Edifier Evo Buds Pro. ENC-nya atau Environmental Noise Cancellation-nya ini berfungsi dengan sangat baik. Suara noise yang di luar itu bisa direduce dengan baik, bahkan bisa dihilangkan. Clear. Terus yang kita dengarkan hanya suara vokalnya aja. Terus yang gue juga suka, kualitas mikrofonnya ini bagus Music Lover. Clear, jelas, stabil, powernya juga oke. Dan gue ngerasa ini masih terkesan sangat natural. Karena itu untuk mikrofonnya gue kasih poin 8. Gue mau juga cerita sedikit sama fitur yang namanya AI Translate-nya. Nah ini teknologi atau fitur yang pertama kali disematkan di TWS-nya Edifier. Baru di Evo Buds Pro ini aja disematkan. Untuk translatornya ini sudah support sampai kurang lebih 21 bahasa. Untuk di iPhone itu sudah support bahasa Indonesia. Tapi katanya nggak akan lama lagi udah bisa di Android. Ya mudah-mudahan pada saat video ini tayang udah support ya. Jadi sekarang gue akan cobain di iPhone gue. Karena gue akan coba untuk fitur bahasa Indonesianya. Penggunanya mudah banget Music Lover. Tinggal kita masuk ke app Edifier Connect. Nanti di menu utama di sebelah kanan atas itu ada tulisan Translate. Kita tinggal klik dan masuk ke situ. Ada 2 mode yang bisa kita lakukan. Side by side sama face to face. Untuk side by side kita bisa atur bahasa yang kita translate itu bahasa apa. Dan bahasa yang akan kita gunakan di earphone yang kita dengarkan itu bahasa yang mana yang kita pilih. Contohnya nih gue pakai bahasa Inggris dan akan ditranslate ke earphone-nya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kayak gini nih, begitu gue ngomong atau begitu lawan bicara gue ngomong, itu langsung terdeteksi bahasanya, langsung ditranslate dan langsung juga ditulis di HP gue. Terus di earphone yang gue dengerin, itu langsung udah ke-translate ke bahasa Indonesia. Sedangkan untuk mode yang face to face-nya Music Lover, iPhone ini kan jadi alat bantu percakapannya ya. Posisinya gue taruh lurus seperti ini. Yang kita akan translate atau orang yang akan berbicara dengan bahasanya dia itu di depan kita. Sedangkan bahasa yang kita mau dengarkan atau bahasa Indonesia dalam hal ini posisinya menghadap ke gue nih seperti ini. Nah sama seperti yang side by side. Nih kita akan contohnya, kita akan translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Setiap si pembicara lawan kita itu ngomong, itu langsung ketulis di iPhone-nya. Terus di bagian gua langsung ke translate dan ditulis juga di iPhone-nya. Plus di earphone-nya itu udah keluar suaranya Music Lover. Seperti yang ditulis di translatornya yang ada di iPhone-nya ini. Dan ternyata karena memang Edifier punya kualitas mikrofon yang bagus, jadi dia bisa nangkap suara dengan sangat jelas dan bisa mentranslate dengan presisi. Semuanya sesuai, baik yang di tulisan maupun dalam bentuk suara di earphone kita. Plus suaranya itu jelas dan clear. Menurut gua, fungsi ini sangat berguna pada saat kita travel di luar negeri. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Untuk sound quality, yang tadi gue bilang, ada fungsi bass baru. Ini unik banget. Biasanya Edifier itu nggak pakai bass yang over. Nah ternyata sekarang untuk Evo Buds Pro ini mereka menyematkan ada preset yang namanya Heavy Bass. Ini pertama kali untuk Edifier sih. Karena itu gue akan ngebahas kualitas suara yang defaultnya, yang Edifier sama yang Heavy Bass itu. Terus gue juga akan share pengalaman gue ngedengerin active noise cancellingnya sama ambience modenya. Gue juga akan share pengalaman tentu saja main game sama nonton film. Untuk reviewnya, untuk sound quality-nya, gue akan pakai Samsung S23 Ultra, Spotify Platinum. Presetnya, seperti tadi gue bilang, akan pakai yang Edifier sama yang Heavy Bass. Low latency mode ataupun gaming modenya gue setting off.
Tapi ANC-nya gue setting on. Yang pertama gue share dulu yang heavy bass ya, karena ini unik banget. Jarang-jarang edifier bisa ngeluarin suara yang kayak gini, yang bassnya bener-bener tebel gitu. Gue dengerin ya, sub bassnya itu deep banget loh. Terus bassnya tebel, berbody. Menurut gue cenderung agak boomy sih. Impactnya juga punch banget tuh. Tapi memang untuk tuning yang ini gue ngerasa bassnya itu agak nyampur ke bagian midnya. Sedangkan untuk midnya sendiri sebenarnya posisinya nggak mundur-mundur banget gitu, cukup di tengah lah. Tapi karena bassnya memang yang gede banget di heavy bass ini, jadinya midnya kerasa kayak mundur. Jadi kalau dengerin vokal itu kayak agak di belakang. Tapi sebenarnya masih cukup detail sih dan masih cukup jelas gitu. Untuk treble-nya gue suka ya, typical edifier lah ya, kerasa open, airy, string crispnya dapet gitu. Ya gue suka karena ya walaupun bassnya gede tapi masih kerasa open. Itu yang heavy bassnya. Nah kalau edifiernya yang standar preset edifier kayak gini musik lover. Ya tipikal edifier lah ya. Untuk yang preset yang ini itu balance banget. Enak banget buat gue pribadi ya. Ya karena gue kan cenderung suka yang balance to bright ya. Bassnya pas. Ya masih kerasa deep ya sub bassnya, tapi nggak over dan masih sangat terkontrol gitu. Dan tetap cepat dan gesit musik lover. Impactnya juga masih kerasa punchy pastinya. Tipikal bass-bass yang balance dan berkualitas menurut gua. Ya karena bassnya lebih ke kontrol, jadinya midnya gua ngerasa ini jadi cukup stand out lah. Kalau dengerin vokal jadinya lebih clear, lebih jelas, intimate, detail gitu kerasanya. Untuk treble-nya ya seperti biasa, open, airy, string crispnya dapet gitu ya, khas edifier lah. Untuk dua tuning ini memang punya karakteristiknya masing-masing. Yang heavy bass itu tentu saja musik lover akan cocok banget untuk yang bass head dan terutama lagu-lagu yang kayak EDM, yang dominan bass, ya kayak hip hop gitu tuh cocok banget. Nah untuk yang edifier preset itu lebih balance. Jadi menurut gue yang edifier preset itu lebih all rounder, masuk ke semuanya. Mau diajak cepat kayak rock gitu masih dapat. Mau diajak jazz, classical masih dapat juga. Jadi masih lebih all-rounder yang tuningan edifier menurut gua. Untuk kualitas ANC-nya gua nggak ada problem sama sekali. Kedap, ya, silent banget. Suara luar benar-benar bisa diredus. Enak banget. Untuk ambience modenya ini juga bagus. Suara luar itu jelas, clear, dan yang gue suka masih tetap natural suaranya. Kerasanya kayak kita ya dengerin langsung kayak nggak pakai TWS gitu. Untuk gaming aman semuanya. Gue nyobain untuk game-game berat ya. Gue nyobain pastinya pakai PUBG, pakai Mobile Legend, aman banget. Mobile Legend misalnya nih ya, latensi sama sekali nggak kerasa. Sinkron antara skill-skillnya, gerakannya, semuanya itu sinkron banget. Sama suaranya pas. Ya, detailnya jelas, separasinya kepisah-pisah semua. Jadi kalau skill-skill di war gede itu semua rata bunyinya. Pas banget. Jadi buat game-game kayak MOBA gitu ini udah pasti aman. Nah untuk game FPS sama, ini juga bagus banget. Latensi gak ada masalah udah pasti. Terus gue ngerasa ini soundstage-nya sama imaging-nya kan bagus ya. Jadi positioning-nya semuanya pas musik lover. Arah langkah kaki musuh ataupun temen, arah tembakan, jaraknya, ledakannya itu bisa kita kayak bayangkan dengan presisi banget. Untuk film ini juga bagus banget. Film drama gak ada problem sama sekali. Itu benar-benar dapat semuanya, moodnya dapat, karakter suara dari percakapan dramanya juga dapat. Terus kalau misalnya yang film action itu juga oke. Kerasanya kayak dramatik gitu, kayak real banget lah. Untuk sound quality-nya musik lover, ini gue bisa bilang ini salah satu mungkin untuk kelas 1 jutaan bisa gue bilang yang terbaik sih. Soundnya itu pas banget, minimal buat gue ya. Ini gue ngerasanya pas banget. Tuningnya kalau musik lover pengen yang ngebas ya pakai heavy bass. Kalau mau yang balance kayak gue sukanya yang balance, ya cenderung agak sedikit bright, ya gue pakai yang tuningan edifier dan pas banget semuanya. Teknis suaranya juga semua bagus. Semua dibabat tuh, versatile banget. Genre lagu apa aja cocok. Semua kegiatan juga bagus. Plus ANC sama ambience modenya kan juga bagus. Nah karena itu untuk kelas 1 jutaan nih Evo Buds Pro ini gue kasih poin 9,5 untuk sound quality-nya. Musik lover, untuk yang cari TWS 1 jutaan, gue sangat merekomendasi edifier Evo Buds Pro yang harganya 1 juta ini. Lu bayangin aja, fiturnya lengkap, hampir semuanya udah ada. Dari daya tahan baterai, tahan air, udah LDAC, udah high res, udah ada translation modenya, dan uniknya udah bisa ngebas loh. Jarang-jarang edifier yang ngebas. Nah ini udah ngebas, kita bisa atur gitu presetnya yang bassnya nampol. Jadi pas banget,
Terus desainnya cakep. Gue yakin deh kalau misalnya lu bawa, lu taruh di meja, itu pasti jadi catchy banget. Pasti orang nanya, bro apaan tuh? Pasti pada nanya kayak gitu. Ya cakep kan, lu lihat aja desainnya. Ya tapi kan semua itu pendapat gue. Bagusnya lu cobain sendiri deh, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Musik Lover, buat musik lover yang pengen tahu informasi-informasi tentang personal audio, produk-produk personal audio ataupun portable audio, atau pengen belajar lebih jauh tentang audio, Musik Lover bisa subscribe YouTube channel kami Sinfonia Musik, ataupun follow IG Glenn Sinfonia Musik. Atau kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan DM ya. Kemungkinan besar pasti bisa gue bales. Kayaknya gitu aja dari gue hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.